kembali lagi bareng aku Surya di Ngops Kuy, ngobrol santuy sambil ngopi kuy. Alhamdulillah. Oke, kembali lagi bareng aku di Ngops Kuy, ngobrol santuy sambil ngopi kuy. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema terbaru daripada episode sebelumnya. Kalau episode sebelumnya kita udah bahas mengenai plus minus menjadi seorang anak organisasi, terus time management. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema terbaru, yaitu kelas internasional. Nah, kita ketahui bahwa di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, di setiap jurusannya itu ada kelas internasional. Nah, kelas internasional itu apa sih? Mari kita bersama narasumber terbaru kita, yaitu ada dua orang ganteng-ganteng nih. Kalau kemarin kita ada cowok yang ganteng, ada cowok yang cantik. Kalau kesempatan kali ini kita akan bareng narasumber yang ganteng-ganteng. Oke, siapa dia? Ada Kak Fauzan dari Ekonomi Pembangunan 2019 dan juga Kak Aziz dari Manajemen 2019. Halo Kak. Halo. Nah, Kak Fauzan dan Kak Aziz sendiri ini merupakan salah satu mahasiswa kelas internasional di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Ada Kak Fauzan, mungkin bisa kenalan Kak langsung? Iya, perkenalkan nama saya Fauzan Adi Kurniawan dari Departemen Ekonomi 2019. Kelas internasional adalah pastinya. Oke. Asalnya dari mana Kak? Asalnya dari Cilacap. Oh, dari Cilacap ya, Nusa Kambangan ya terkenalnya. Oke, lanjut ke Kak Aziz nih. Oh iya, hello, good day to you guys. Hello, my name is Farid Aziz. I am from Depok, West Java. Oh, dari Kak Aziz dari Jabodetabek ini, dari Depok ya Kak Aziz? Iya betul. Kak Aziz merupakan mana? Oh iya, aku mahasiswa manajemen internasional angkatan 2019. Oke, jadi ini semua manajemen ini sama ini manajemen nih 2019, yang ini ekonomi pembangunan 2019. Tapi 2019 ini masih fresh ini masih muka-muka fresh nih. Ini dari teman-teman nih. Dan yang fresh bisa hubungi kita ya. Oke. Bisa hubungi kita atau cari tahu kita di Instagram PPAKFE 2020 nih. Kalian bisa stalker ya. Kalian kan jago-jago stalker nih. Kalian bisa stalkerin kita di Instagram PPAKFE 2020. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa ngopi dulu ya Kak, nih. Ngopinya udah agak hangat nih. Oh iya. Oke. Baunya enak banget nih. Alhamdulillah enak banget sih ini kopi. Aduh, jangan lupa ngopi ya guys. Kalau nggak ngopi nanti kalian nggak bisa berimajinasi nih. Oke, tadi kita udah kenalan bareng Kak Fauzan dan juga Kak Aziz. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tahap pembahasan Ngops Kuy pada kali ini ya, mengenai kelas internasional. Mungkin bisa langsung dijelaskan sama Kak Fauzan nih Kak, mengenai apa sih itu kelas internasional? Ya, jadi kelas internasional itu adalah kelas di mana kita itu berusaha seperti yang di luar gitu ya, menggunakan bahasa, di mana bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa Inggris. Tetapi di sini kita boleh mix dengan bahasa Indonesia supaya kita itu lebih memahami lagi, lebih belajar lah. Ibaratnya kan dari situ belum semua orang bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar ya. Jadi di kelas internasional ini kita boleh menggunakan bahasa tersebut, tapi yang lebih didominankan itu penggunaan bahasa Inggrisnya ya. Selain itu, di kelas internasional itu juga kita bisa mendapatkan teman dari negara lain ya. Seperti kelas saya itu mendapat teman dari Jordan sama dari Turkmenistan itu. Jadi kita tuh bisa sharing-sharing tentang bagaimana keadaan di negara mereka, bagaimana mereka menempuh bisa sampai ke sini, terus bagaimana cara pembelajaran mereka ketika di sana. Itu kita bisa sharing-sharing di kelas gitu loh. Oke, jadi mengenai kelas internasional berarti kelas yang penggunaan bahasanya tuh menggunakan bahasa Inggris ya yang lebih mendominasi, tapi ada juga penggunaan bahasa Indonesia tapi sebagai pengantar saja seperti ya. Serta teman-teman di kelas internasional itu juga bukan hanya dari mahasiswa Indonesia ya Kak, Iya. tapi juga dari mahasiswa luar negeri. Jadi temannya Kak Fauzan ada juga yang dari Jordan sama Turkmenistan. Wow, itu jauh-jauh banget pasti ya. Iya, Oke. jauh gitu. Nah, kita lanjut bareng Kak Aziz di pertanyaan selanjutnya mengenai tahapan atau cara kita supaya jadi mahasiswa di kelas internasional itu bagaimana sih Kak tahapannya? Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Aziz? Oke, ngopi dulu ya guys, jangan lupa. Oh sebentar. Oke, untuk jadi mahasiswa internasional ya, first itu pertama-tama kita ada tes. Tes yang kita lakukan ini ada dua. Tes pertama itu ada examination, soal tes bahasa Inggris dasar. Jadi bukan kita sih yang ngetes, tapi adalah pihak UNES mengetes kita, pihak fakultas mengetes kita bahwa seberapa bisakah kita dengan bahasa Inggris sebelum masuk ke kelas internasional. Waktu juga dulu tes gitu kan? Iya sama. Nah, tes yang kedua itu ada tes wawancara atau interview test. Nah, interview test ini gunanya untuk mengetes kemampuan kalian bisa atau enggak nanti masuk ke kelas internasional gitu kan.
kayak bahasa kasarnya tuh kayak lu mampu nggak sih cewek kita zaman tambah gitu kan ya ya gitu kan jadi kayak seberapa mampunya kamu untuk nanti ketika ada kelas internasional begitu. Oke, jadi ada dua tahapan ya Kak, ada tes tertulis dan juga wawancara nih. Nah terkait tes tertulis nih, bagaimana sih sistem tes tertulisnya nih? Ataukah hanya jawab soal atau bagaimana nih? Kalau aku dulu tesnya, itu tes tertulisnya itu menggunakan kertas yang jelas dan itu kita udah dikasih soal. Itu tes bahasa Inggris dasar untuk ngecek bahasa Inggris dasar kita karena ayolah kalian para mahasiswa baru nih ya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dan masih belum bisa bahasa Inggris sampai sekarang yang udah 4.0 hello gitu. Oke, jadi mengenai tes tertulis juga hampir sama ya, tes tertulis biasa gitu ya, dikasih soal terus kita jawab gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Fauzan juga seperti itu ya waktu tesnya atau bagaimana? Iya, sama. Jadi tesnya kita ada tertulis dengan wawancara dan tertulis itu mungkin disediain dari masing-masing prodi gitu ya. Kayaknya Dari prodi manajemen dengan ekonomi pembangunan nanti soalannya berbeda. Tapi mungkin level dari soalan tersebut sama gitu. Oke, nah gitu ya buat teman-teman mahasiswa baru nih, brilian muda nih yang mau masuk kelas internasional persiapan nih untuk persiapan tes dan juga wawancara nanti ya karena kalau nggak bisa memenuhi tes atau wawancara juga gugur ya Kak sistemnya. Iya. Oke, jadi persiapan buat para brilian muda nih buat yang mau masuk di kelas internasional. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya sama Kak Fauzan nih. Mengenai sistem perkuliahan di kelas internasional itu bagaimana Kak? Apakah beda dengan reguler atau sama sebenarnya? Oke, untuk sistem perkuliahan sendiri sama seperti reguler, tetapi yang membedakan adalah penggunaan bahasanya ya di sini ya. Jadi yang pertama bikin aku kaget sih, pertama kali itu langsung menggunakan bahasa Inggris dengan level yang mungkin belum begitu expert gitu ya. Tapi di situ tuh dari cara dosen menjelaskan pun ada tipikal-tipikal dosen yang langsung cepat gitu loh. Mungkin bagi beberapa orang yang belum menguasai bahasa Inggris secara tingkat lanjut gitu kaget ya. Kesusahan gitu ya? Kesusahan. Tapi lama-kelamaan setelah kita mengikuti alur ya itu no problem gitu loh. Seperti udah biasa gitu. Ya mungkin ada beberapa missing itu ya CPCS gitu ya. Unlink gitu. Tapi bisa kok dimasuk-masukin gitu. Nanti kita ketemu juga. Dan segi tugasan pun kita menggunakan bahasa Inggris. Terus untuk ini nih exam nih. Kita untuk exam sendiri kita menggunakan bahasa Inggris. Tetapi apabila kita itu tidak atau belum tahu tentang bahasa Inggrisnya itu, kita diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tapi tetap bahasa Inggris yang didominasi ya. Kalau dipresentasekan untuk bahasa Indonesia itu paling enggak maksimal 30% untuk menggunakan Iya. Berarti yang bahasa Inggrisnya 70%. Okay. Ya, jadi kita ketika tidak tahu artinya atau tidak tahu translatornya ke bahasa Inggris, kita tuh bisa diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi ada batasannya yaitu 30%. Terus lalu untuk dari sistem perkuliahan sih sama. Yaitu sesi tanya jawab untuk aktif berkomunikasi dengan teman pun saat kelas diutamakan menggunakan bahasa Inggris karena hal tersebut juga untuk melatih skill kita ya. Iya, skill bahasa Inggrisnya ya pastinya Iya, ya. pastinya. Mungkin dari Kak Fauzan di ekonomi pembangunan seperti itu, mungkin kalau di KAI di manajemen Kak bagaimana? Kalau untuk sistem perkuliahan ya, untuk sistem perkuliahan sih yang aku notice itu kurang lebih hampir sama dengan yang diceritain sama Mas Fauzan, ya Kak Fauzan. Nah tapi tuh hal utama yang aku noticeable banget itu adalah nggak semuanya pakai bahasa Inggris karena aku baru nyadar ternyata MKU untuk anak-anak kelas internasional itu nggak pakai bahasa Inggris. Oh, jadi itu buat informasi teman-teman ya, atau MKU itu mata kuliah umum di Fakultas Ekonomi atau di Universitas Negeri Semarang. Jadi itu setiap mahasiswa tuh ada MKU atau mata kuliah umum gitu ya. Mungkin bisa lanjut Kak terkait sistem perkuliahannya? Ya kalau lebih sih gitu aja ya, soalnya cuma yang aku notice banget tuh yang kayak ini MKU nggak ke ini nih, nggak menggunakan bahasa Inggris gitu loh. Berarti tetap sama menggunakan bahasa Indonesia khusus yang MKU gitu. Iya. Untuk ekonomi pembangunan juga sama ya MKU-nya? Iya sama. Jadi MKU-nya kita bisa ambil di fakultas lain juga ya. Bisa menggunakan bahasa Indonesia itu. Mungkin bagi yang bosan untuk menggunakan bahasa Inggris saat kelas itu ajang untuk melepaskan diri menggunakan bahasa Indonesia gitu.
Buat kalian yang udah mumet pakai bahasa Inggris terus waktu perkuliahan nih, ada waktunya di MKU ya Kak, buat kalian tuh florin pakai bahasa Indonesia. Aduh, udah capek pakai bahasa Inggris, udah capek mikir nih. Aduh, capek mikir nih, apa nih, translate-nya apa nih? Bisa florin di mata kuliah pun ya Kak. Oke. Bisa kali. Oke, nah sekarang kita lanjut mengenai sistem kredit transfer di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Mungkin kita bisa lanjut ke Kak Aziz ya, mengenai sistem kredit transfer di Fakultas Ekonomi ini. Bagaimana sih Kak? Oke, ini harus diceritain secara kronologis gak? Mungkin bisa Kak diceritain? Boleh tuh. Biar lebih detail gitu kan ya. Proses itu bagus apa itu kan? Oke, jadi aku mau ceritain dulu apa itu kredit transfer. Kredit transfer itu adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh UNES di mana kalian bisa ngerjain kredit di universitas lain secara internasional. For example, misalkan kalian punya semester 2 kreditnya mau nyelesain di universitas di Malaysia. Jadi kalian bisa melakukan hal tersebut. Nanti mata kuliah yang setara itu bisa diambil di Malaysia, tapi nanti nilainya itu bisa masuk ke UNES gitu. Gitu ya. Kalau Kak Fauzan sama Kak Aziz ini merupakan mahasiswa atau alumni kredit transfer nggak sih? Wah, Pasti semester ya. 2 pasti ya, senang banget itu. Kalau mungkin bisa diceritain nih Kak tentang kredit transfer yang dijalani Kak Aziz. Iya. Dulu, Kak Aziz dulu. Aku kan kredit transfer, aku kebetulan itu dipilih jadi PIC, person in charge. Nah, itu tuh aku bener-bener harus ngegembrengin bawahanku, anak-anakku yang ikut. Waktu itu yang ikut aku tuh ada 11 tambah 4, berarti 15 orang ya, ya kan? Nah, itu 15 orang, itu tuh kayak tiap hari tuh aku harus ingetin mereka sebelum berangkat, tolong ya paspor diurus gitu, tolong ya form ini diisi gitu. Kalau misalnya ada emosi, woi isi woi, gitu kan? Kayak kesel gitu, tapi entah kenapa itu diketawain sekarang gitu kan. Nah kemudian akhirnya ketika visa udah keurus, terus paspor udah keurus, form-form udah keisi, akhirnya kita bisa berangkat tuh. Waktu itu aku kredit transfer ke Malaysia dan Kak Fauzan juga ke Malaysia juga ya? Iya, ke Malaysia Juga. juga. Kampusnya lebih tepatnya mana Kak? Kalau aku ke UITM, University Teknologi Mara. Kalau misalnya Kak Fauzan, Kalau aku ke UPSI di Tanjung Maling Perak. iya. Oh, iya. Aku di UITM yang tepatnya di cabang Malaka. Nah, di situ aku nyelesain 1, 2, 3, 4, 5 mata kuliah yang disetarakan di UNES di Malaysia, begitu. Oke, mungkin bisa ceritain dong Pak, bagaimana sih pengalaman kredit transfernya di UITM ya? Oke. Pas pengalaman aku di UITM ya, itu tuh gimana ya? Kayak wow banget sih gitu. Walaupun ada kendala ya, udah ada pandemi, tapi tuh aku ngerasain exchange culture yang strong banget, yang rich banget dari culture-nya Malaysia. Yang aku pikir, oke, mungkin kalian bakal berpikir seperti ini ya, bahwa kalau nanti ke Malaysia, udahlah pakai bahasa Indonesia. Soalnya dan aku pikir ini kedengarannya masih sama. Percayalah, maba-maba berlian muda sekalian, nggak semudah itu ketika mereka ngomong pakai bahasa Melayu. Cepat, kalau kalian bisa nangkap alhamdulillah, kalau enggak mati kutu. Apa ini? Ngomong apa tadi? Ya ibaratnya ketika bahasa Indonesia orang lain tahu, ketika orang itu menggunakan bahasa Jawa kita kebingungan gitu. Iya kayak, kowe ngomong deh, cenah teh abdi teu paham. Itu udah sudah campur Jawa pula. Nah, mungkin sekarang kita bisa lanjut ke Kak Fauzan nih, pengalaman Kak Fauzan ketika kredit transfer di UPSI Malaysia. Iya, waktu aku ke UPSI itu pertama tuh disambut sama badis gitu ya. Jadi kita dijemput di bandara di airport, kita diarahkan untuk registrasi dan segala macam. Lalu kita diantarkan ke kampus untuk melihat-lihat tuh, wah kampusnya luar biasa. Jadi di sana tuh tersusun rapi gitu. Kalau dilihat di Google Maps itu, wah rapi banget gitu. Terus untuk aksesnya pun sangat luas ya. Jadi di sana tuh kita disediakan bus kampus juga. Terus dorm kita itu seperti apartemen gitu loh. Jadi satu kamar tuh isinya 2 orang, tapi fasilitasnya luar biasa gitu. Terus untuk sistem perkuliahannya itu kita di sana tuh sama gitu, sama seperti di sini. Yang membedakan tuh urutan dari mereka tuh ya. Kalau kita ibaratnya di sini tuh SD, SMP, SMA bisa langsung ambil sarjana, kalau di sana tuh enggak. Jadi dari misalnya SD, SMP, SMA, mereka harus melewati masa diploma dulu baru mereka boleh mengambil sarjana atau degree gitu. Jadi nggak bisa langsung dari tingkatan SMA yang setara itu langsung ke degree atau sarjana itu nggak bisa. Jadi harus melewati diploma dulu.
Jadi bedanya kalau di Indonesia sama Malaysia, mungkin kalau di Indonesia dari SMA sederajat bisa langsung ke sarjana atau ke vokasi ya. Kalau di Malaysia dari SMA atau sederajat harus ke vokasi dulu baru di sarjana. Oke. Itu ya teman-teman brilian muda terkait dengan kelas internasional serta pengalaman dari Kak Fauzan dan juga Kak Aziz saat kredit transfer di UiTM serta di UPSI Malaysia. Oke. Selesai sudah pada rangkaian acara Ngopskuy kita kali ini mengenai kelas internasional. Sampai jumpa di episode-episode seterusnya di Ngopskuy. Ngobrol santuy sambil ngobrol.